Saudara penyidik Bareskrim Polri hari ini kembali memanggil dua petinggi Yayasan Sosial Aksi Cepat Tanggap, yakni mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Hajar. Ini adalah visual Presiden ACT Ibnu Hajar saat tiba di Bareskrim Polri memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Sementara ini kali kedua mantan Presiden ACT Ahyudin diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan dana donasi umat, termasuk salah satunya dugaan penyalahgunaan dana kompensasi ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018 lalu. Selain dua petinggi ACT, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap manajer operasional dan bagian keuangan ACT. Menanggapi dugaan penyelewengan dana kompensasi bagi ahli waris korban kecelakaan Lion Air sebesar 138 miliar rupiah, kuasa hukum mantan Presiden ACT membantah dan menyebut dugaan tersebut tak berdasar. Kuasa hukum mantan Presiden ACT menyebut perlu pembuktian lanjutan. Pihaknya juga bakal memberikan klarifikasi perihal ini pada penyidik. Yang soal ahli waris Boeing tuh gimana tuh? Itu kan masih dugaan. Itu kan masih dugaan, belum ada pembuktiannya. Tentu akan di pemeriksaan ini nanti kita akan jelaskan sejauh mana itu kapasitasnya. Ini kan masih dugaan semua, Bos. Bantah atau tidak gitu? Atau gimana? Ya, kita pasti akan menjelaskan semua gitu loh. Benar apa enggak gitu? Iya, kita sudah pasti mengatakan itu kan tidak benar ya. Karena dalam konsep Pak Ahyudin itu kan nggak ada penyelewengan. Sementara DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta segera memblacklist dan mencabut izin operasional ACT. DPRD DKI berpandangan masih banyak lembaga serupa ACT yang lebih profesional. Namun Pemprov DKI masih menunggu proses hukum dan audit dari pemerintah pusat dan polisi terkait ACT. Persepsikan oleh publik, khususnya persepsi publik Jakarta, sudah minus. Lah kalau persepsi publiknya sudah minus, ngapain Pemprov bekerja sama dengan satu organisasi yang dipersepsikan minus tadi? Saya kira kurang pas. Maka kalau katakanlah PAN merekomendasikan blacklist, saya pikir tinggal Pemprov DKI Jakarta mengikuti kebijakan pemerintah pusat, saya kira sudah pas. Sementara itu polisi menyebut setelah memeriksa 4 saksi termasuk Presiden dan mantan Presiden ACT, penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menyebut bakal mengaudit keuangan ACT terkait dugaan penyelewengan dana CSR bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 lalu sebesar 138 miliar rupiah. Polisi menduga ada penyelewengan dana dialirkan untuk gaji pimpinan ACT. Rencananya akan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah sudah cukup atau tidak untuk menaikkan status perkara menjadi ke tingkat penyidikan yang dikelola oleh Yayasan ACT dan diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan penyaluran bantuan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang diterima oleh Pesantren Persatuan Islam 42 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyisakan banyak catatan kekecewaan. Betapa tidak, penyaluran bantuan dari keluarga korban Lion Air JT610 pada tahun 2018 lalu sedianya digunakan untuk pembangunan lapangan basket, laboratorium komputer, dan juga perpustakaan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati ACT dengan pihak keluarga korban Lion Air JT610. Lapangan olahraga ini misalnya, pihak keluarga korban Lion Air sudah 2 kali mengajukan protes ke pihak ACT karena pembangunan lapangan sempat terhenti dengan alasan yang tidak jelas. Ironisnya, pihak pesantren tidak mengetahui berapa besar anggaran pembangunan yang diterima oleh sekolah sebagai penerima manfaat. Kita tidak tahu apa yang dijanjikan oleh ACT. Kita tidak tahu apa yang diprogramkan oleh ACT. Yang kita tahu bahwa pesantren dalam hal ini MTS Persis Tanjung Sari akan mendapatkan bantuan berupa apa yang hari ini sudah diterapkan. Tapi betul Pak, sempat ada komplain dari pihak keluarga Lion atau ini keluarga korban? Ya, karena pesantren dalam hal ini sebagai penerima manfaat komunikasi terus dengan pihak keluarga.
Kekecewaan dalam pengelolaan dana bantuan oleh ACT juga disampaikan oleh keluarga korban Lion Air JT610. Saat itu, Yayasan ACT mendapatkan rekomendasi dari ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 untuk mengelola dana sosial atau CSR yang harus disalurkan kepada para korban. Pihak keluarga pun akan menempuh jalur hukum. Sebelumnya, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV menyatakan pengurus Yayasan ACT dalam hal ini Saudara Ahyudin selaku pendiri, merangkap ketua, pengurus dan juga pembina serta Saudara Ibnu Hajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial atau CSR dari pihak Boeing untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi. Total dana CSR yang harus disalurkan ACT kepada para korban sebesar 138 miliar rupiah. Pihak Boeing juga memberikan kompensasi santunan kepada ahli waris korban sebesar 2,06 miliar rupiah, namun penyidik Bareskrim menduga pihak ACT tidak merealisasikannya. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi mengusut dugaan penyelewengan dana total 138 miliar rupiah terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Lebih lengkap soal ini kita tanyakan langsung pada salah satu ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610, Vini Wulandari. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Vini. Ya, sore Mas. Mbak Vini, ini jadi awal mula ceritanya bagaimana soal ada keluarga kecewa, ada dana sosial yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rekomendasi. Kalau sebenarnya kan kita nggak tahu ya kalau ACT akan menyelewengkan atau memakai uang itu dengan tidak semestinya kayak gitu, karena kan yang kita lihat kan ACT satu lembaga besar yang memang biasa untuk menyalurkan ke orang yang tepat gitu loh. Jadi memang trust-nya tinggi banget pada saat itu. Nah terus baru-baru ini dengar kabar ternyata malah nggak diberikan ke keluarga korban kan, ataupun ke misalkan keluarga korban mau nyumbang ke salah satu pesantren atau rumah tahfiz atau apapun itu juga nggak ada program kerja yang jelas sih dari awal. Baik, Mbak Vini, untuk memberi kejelasan biar masyarakat juga tahu. Jadi bagaimana sebetulnya korban mendapatkan dana atau kompensasi dari Boeing? Itu seperti apa? Ada santunan dan juga untuk sosialnya seperti itu Mbak Vini? Atau bagaimana penjelasannya? Iya, jadi waktu itu kan itu keluarnya itu di 2019 ya kalau yang saya ingat. Jadi waktu itu memang Boeing itu mau memberikan dana CSR Boeing untuk masing-masing keluarga korban pada saat itu, karena waktu itu kita itu masih dalam persidangan atau mediasi dengan Boeing. Jadi takutnya ada mau keperluan sekolah, apa ada yang sakit atau mau ada keperluan yang lain gitu ya sambil menunggu mediasi, maka Boeing itu mengeluarkan dana CSR-nya sebesar saya lupa berapa juta US dollar dibagi ke 5 yayasan. Nah itu masing-masing keluarga berhak memilih yayasan mana aja yang akan menghandle account mereka. Jadi karena Boeing tidak bisa langsung ngasih ke rekening pribadi masing-masing keluarga korban pada saat itu, maka pendistribusiannya harus lewat ke yayasan. Dan keluarga Anda memilih ACT untuk mengelola dana itu atau bagaimana? Ada 68 keluarga ya, 68 keluarga korban yang memilih ACT untuk mengelola dana yang diberikan oleh dari Boeing itu sendiri sih. Jadi berapa yang informasinya yang didapat dari Boeing kemudian yang disalurkan untuk tadi membangun pesantren, sekolah juga seperti itu? Sebenarnya kalau mau ngomongin masalah detailnya itu masing-masing keluarga kan punya, jadi satu orang waktu itu yang nunjuk ACT misalnya seperti kayak Pak Irianto gitu ya, dia yang attach langsung dengan ACT. Jadi kita juga keluarga yang milih satu yayasan tersebut nggak bisa langsung attach dengan si yayasan itu. Jadi kayak ada
Oh, Satu orang lagi untuk yang menyambungi ini udah sampai mana program kerjanya, terus berapa anggaran dana yang mau diberikan ke misalkan pesantren ini atau masjid itu gitu loh. Yang setahu saya sih kalau yang lain sih nah, masih ada ya laporannya, kalau terutama ada yang jadi titik kecewa Anda dan juga keluarga soal pembangunan tadi pesantren itu seperti apa yang menjadi titik kecewa? sebenarnya juga untuk ke keluarga korban sendiri kan belum ada yang diberikan ya dari ACT itu ya. Oh, tidak ada, belum ada uang setelah beberapa tahun belum ada santunan Belum. yang didapatkan Jadi memang di prosedurnya kita harus mengajukan dulu buat apanya, nanti baru dari si yayasan tersebut akan memberikan ininya ya, diberikan uangnya dari yayasan tersebut gitu. Kayak misalkan ada satu yayasan yang dikelola oleh keluarga korban juga. Nah itu mereka program kerja rutin, jadi setiap setahun 2 kali itu memang dibagikan uang untuk keluarga korban dari dana yang didapat dari Boeing. Kalau ACT bagaimana? Kalau ACT sih kayaknya belum ada ya kompensasi yang diterima untuk keluarga. Jadi Anda bagaimana komunikasinya ke ACT, Mbak? Ada satu kan yang masalah kalau ACT ini kan ada satu perwakilan dari keluarga korban yang memang ditunjuk ya untuk ini ya, untuk berkomunikasi dengan tim ACT-nya. Itu juga mungkin lebih lanjutnya bisa ke Bapak Irianto mungkin ya. Tapi jadi selama 3 tahun tidak ada ya, tidak ada uang yang didapatkan oleh Anda ahli waris dari Boeing Sebenarnya itu ya? kalau saya kan ahli waris utamanya udah pasti kakak ipar saya dengan anak-anak kan. Karena kan saya jatuhnya adik ya. Ya maksudnya yang diterima keluarga ahli waris belum ada ya? Belum kalau di keluarga kita. Oke, kalau soal pembangunan itu seperti apa pembangunan tadi? Pondok pesantren, sekolah, katanya tidak sesuai, anggarannya tak jelas, Mbak Vini. Itu juga yang yang baru-baru ini dibicarakan di grup ya, di grup keluarga JT60. Kemudian kita ada grup. Nah, grup itu dari awal kita kecelakaan terjadi sampai sekarang masih ada. Itu juga yang ditanyakan, ini kok program kerjanya juga nggak jelas, terus anggarannya nggak sesuai. Kalau untuk detail anggarannya berapa, terus terang saya nggak terlalu ngikutin tuh, karena tuh udah dari 2 tahun lalu kan, itu 2019. Kalau udah hampir 3 tahun ya, 2019 hampir 3 tahun. Mbak Vini, apakah akan ada proses hukum yang ditempuh oleh keluarga soal ini, penyaluran dana ini? Sepertinya akan menempuh, biar gimana pun juga kan itu haknya keluarga korban ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan keluarga korban sendiri nggak diberikan haknya, pastinya akan menempuh jalur hukum sih untuk mendapatkan haknya balik dong gitu kan. Either nanti dikasih ke yayasan yang lain untuk dikelola, atau kita mau ambil lalu langsung aja dibagikan ke 68 keluarga korban yang sudah memilih ACT sebagai pengelola dana dari Boeing tersebut gitu sih. Jadi kami pastikan 68 keluarga yang tadi mempercayakan kepada ACT belum mendapatkan dana untuk santunan. Yang saya tahu seperti itu, yang saya tahu. 68 belum mendapatkan santunan, dan komunikasi juga karena diwakilkan satu orang, jadi Anda tidak mendapatkan informasi detail dan jelas bagaimana progresnya seperti itu, Mbak Vini ya? Iya, masing-masing itu kan dia punya ini sendiri ya, report, dan ini juga karena udah lama ya Mas kejadian ini. Jadi kita juga nggak terlalu aware lagi gitu, karena masing-masing keluarga kan udah move on, udah sibuk juga dengan kehidupannya gitu. Jadi memang kita udah percaya aja deh, apalagi kan yang ngelola juga ACT gitu. Jadi tapi dengan adanya kasus ini, Anda dan juga keluarga lain akan menempuh jalur hukum. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya, Mbak Vini. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu berbagi informasi dalam program Kompas Petang hari ini. Terima kasih Mbak Vini Wulandari, ahli waris korban Lion Air JT610.